andai kita tidak membaca Al-Quran, kita tetap akan tahu bahwa kita ini akan mengalami fase yang pertama, kelahiran, dan fase yang kedua, kematian. Karena dia adalah fakta, siapapun akan lahir dan siapapun akan mati. Tapi kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak akan tahu kemana setelah kita mati. Kemana? Karena kita membaca Al-Quran dan kita sangat yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah, maka kita menjadi tahu bahwa setelah kita mati nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Dan karena itu kebangkitan di hari kiamat nanti adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Ini bukan seperti yang dibilang oleh ibu-ibu tokoh partai, dongeng atau ramalan masa depan. Bukan. Ini adalah sebuah kepastian. Jemaah sekalian, pertanyaannya kemudian adalah kemana setelah kita dibangkitkan? Kalau kita membaca Al-Quran, maka nyatalah bahwa hanya ada dua kemungkinan arah setelah kita dibangkitkan, yaitu apakah kita akan menjadi ashabul yamin, golongan kanan, atau ashabus simal, golongan kiri. Siapa itu ashabul yamin? Dialah ashabul jannah. Siapa itu ashabus simal? Dialah ashabun nar, penghuni neraka. Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari ashabus simal yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bi'sal masir, sebagai seburuk-buruk tempat kembali yang di dalamnya terkumpul seluruh penderitaan, bahkan segala macam penderitaan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan siapapun belum pernah merasakannya. Digambarkan dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Jannah wan Nar, siksa paling ringan di neraka itu dipakaikan kepada mereka terompah dari api neraka, dan itu cukup membuat otak mendidih. Jemaah sekalian, mungkin sekali waktu bisa mencoba berjalan kaki tanpa alas kaki di tengah siang hari, terik matahari, di atas aspal yang sangat panas. Kaki kita mungkin melepuh, tapi tidak akan pernah membuat otak itu mendidih. Ini siksa paling ringan, kepadanya dipakaikan terompah dari api neraka, otak mendidih. Dan siapa saja yang mendapatkan siksa seperti itu, dia akan merasakan ini siksa yang paling berat. Padahal itu siksa paling ringan. Karena itu jelaslah bagi kita tiada pilihan lain. Kita ini semua pasti menginginkan menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan, dialah ashabul jannah. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang bisa memastikan kita atau menjamin kita kelak akan menjadi bagian dari ashabul yamin, menjadi bagian dari ashabul jannah? Apa yang bisa memastikan kita? Apa jaminannya? Saudara sekalian, hanya ada satu yang bisa memastikan kita bahwa kita kelak akan menjadi bagian dari ashabul yamin. Apa itu? Yaitu ketika kita menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini betul-betul sesuai misi penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah. Kita semua tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu ibadah? Imam Malik mengatakan al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah taatullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, tunduk kepadanya, wa tizamu ma syara'ahu minad-din, dan berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya. Ringkasnya, ibadah adalah ketika kita terikat kepada syariah Allah, ketika kita terikat kepada syariah agama Allah, syariat Islam. Apa makna terikat kepada syariah Allah itu?
Terikat kepada syariat Allah itu adalah menjadikan syariat Allah sebagai tolak ukur perbuatan kita atau miqyasul a'mal kita. Haram dibilang oleh syariah, haram pula kita bilang. Halal dibilang oleh syariah, halal kita bilang. Apa yang dikatakan haram oleh syariah kita tinggalkan, dan kita melakukan apa saja yang dikatakan halal oleh syariah. Jamaah sekalian, inilah esensi dari takwa. Inilah esensi dari takwa, yaitu sikap seorang muslim untuk tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam surah An-Nur ayat 51 dikatakan dengan kalimat yang pendek, yaitu sikap sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sikap sam'an wa ta'atan kepada segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, meski perintah itu sekilas tampak tidak masuk akal, sebagaimana perintah untuk membangun bahtera kepada Nabi Nuh di puncak bukit, di puncak gunung. Kalau perintah itu membangun bahtera di tepian pantai mungkin masih bisa dicerna oleh akal sehat. Ini di puncak bukit. Atau sekilas perintah itu tidak nyambung dengan apa yang kita punya persoalan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an adrib bi'asokal bahr. Perintah untuk memukulkan tongkat ke tepian laut. Apa hubungannya dengan persoalan yang sedang dialami oleh Musa? Musa ketika itu sedang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Terpojok dia di tepian Laut Merah, tidak ada jalan lain. Dia mundur, dia akan semakin dekat dengan Fir'aun dan bala tentaranya itu. Tapi kalau dia maju, dia akan tenggelam. Pada titik itulah Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkat itu ke tepian Laut Merah. Atau sekilas perintah itu tampak kejam, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Falamma balahu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Perintah untuk menyembelih putranya yang sudah lama sekali dinantikan. Akhirnya dia mendapatkan, dan begitu sayangnya dia dengan putranya yang mulai tumbuh dewasa. Tapi di titik itu justru datang perintah Allah untuk menyembelih kekasih hatinya itu. Tapi inilah takwa. Mereka melaksanakan perintah itu dengan sepenuhnya. Kenapa mereka melakukan perintah itu dengan sepenuhnya? Karena mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak mungkin mendolimi hambanya, dan yakin bahwa perintah Allah itu pasti baik buat hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Maka dilaksanakanlah oleh Nabi Nuh membangun bahtera di puncak bukit itu. Dia pukulkan tongkatnya oleh Nabi Musa, dan begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Tidak kalah hebatnya putranya Ismail. Itu perintah hakikatnya adalah menghilangkan nyawa dirinya. Tapi ketika ayahandanya bertanya, "Fandur madza taro?" Ismail dengan tegas mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Jamaah sekalian, inilah takwa. Inilah takwa yang harus kita wujudkan, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau ada persoalan yang sangat penting dalam hidup kita ini, bukanlah hidup kita itu sendiri, apalagi karir, apalagi harta benda, semuanya bukan, tetapi adalah bagaimana kita dalam hidup yang pendek ini betul-betul bisa menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Karena ini adalah taruhan kita di hadapan Allah. Ini akan menentukan tinggi rendahnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri sudah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan kesempatan untuk kita meraih takwa itu hanyalah pada saat kita hidup